Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah masih tetap semangat ya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model studi Islam. Poin pertama akan dijelaskan oleh saya, Fatimah Ahmad, mengenai model-model studi Islam. Model-model studi Islam ada 13, yaitu 1. Model studi tafsir, meliputi model Quraisy Shihab dan model Ahmad Al-Syarbasi serta model Syekh Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua, model studi ilmu hadis, meliputi model Quraisy Shihab, model Mustafa Al-Shibai dan model Muhammad Al-Ghazali. Yang ketiga, model studi filsafat Islam, meliputi model Muhammad Amin Abdullah dan model Ahmad Fuad Al-Ahwani. Yang keempat, model studi ilmu kalam. Ada dua. Yang pertama, penelitian pemula, itu model Abu Mansur Muhammad bin Muhammad dan model Al-Imam Ali Al-Hasan bin Ismail Al-Asy'ari. Yang kedua, penelitian lanjutan, meliputi model Muhammad Abu Zahra dan model Mustafa Ali Al-Ghurabi. Yang kelima, studi ilmu fikih, meliputi model Noel G. Carlson dan model Harun Nasution. Yang keenam, model studi politik, meliputi model Ahmad Syafi'i Ma'arif dan model Heri J. Binda. Yang ketujuh, model studi ilmu tasawuf, meliputi model Sayyid Hussain Nasr dan model Harun Nasution. Yang kedelapan, model studi pendidikan Islam, yaitu model Hamid Fahmi Zarkashi. Yang kesembilan, model studi sejarah Islam, meliputi model John Al-Esposito dan model Azyumardi Azra. Yang ke-10, model studi pemikiran modern dalam Islam, meliputi model Delia Nur dan model H.A.R. Gibb. Yang ke-11, model studi antropologi agama, yaitu model Chekritz. Yang ke-12, model studi sosiologi agama, yaitu model R.N. Bellah. Dan yang terakhir, model studi ekonomi Islam, meliputi model Azfalur Rahman dan model Muslimin Hakara. Baik, saya Dini Silviani, NIM 65, akan menjelaskan tentang poin B, yaitu model studi Islam di kalangan insider dan outsider. Sebenarnya apa sih insider dan outsider itu? Apakah ada yang sudah tahu? Oke, saya beritahu lagi ya apabila sudah tahu. Jadi kata insider diartikan sebagai para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri, atau disebut juga dengan orang dalam di dalam agama kita, yaitu seperti kalangan orang muslim. Sedangkan outsider adalah para pengkaji agama yang bukan dari penganut agama yang bersangkutan, atau disebut juga dengan orang luar. Kalangan outsider ini yaitu seperti non-muslim. Insider dan outsider di sini maksudnya yaitu cara pandang atau perspektif seseorang dalam memandang sesuatu. Kemudian dalam perspektif insider dan outsider dalam sejarah studi agama, muncul pertanyaan tentang perspektif insider dan outsider dalam studi keagamaan. Ini sudah muncul pada pertengahan 1980-an dalam sebuah debat tentang studi Sikh atau agama Sikh. Masing-masing orang memandang agama dalam perspektif yang berbeda, sehingga diperlukan pengendalian pemikiran dan pengendalian tingkah laku dalam menyikapi perbedaan keyakinan tersebut. Pemeluk agama diarahkan untuk membangun komunikasi harmonis antar umat beragama agar tercipta kerukunan dalam sosial kemasyarakatan. Lalu dalam mengkaji kelompok keagamaan, Knott membagi kelompok pengkaji menjadi dua, yaitu insider dan outsider. Di dalam insider dibagi menjadi dua, yaitu partisipan sebagai peneliti dan partisipan murni. Di dalam outsider juga dibagi menjadi dua, yaitu peneliti sebagai partisipan dan peneliti murni.
Kempnot dalam bukunya menuliskan tentang pengkajian kelompok agama yang berbunyi, "For this purpose, I have developed a diagram to portray insider and outsider position based on a model of participant or observer rules from the social science." The term participant observation has commonly been used in anthropology to refer to the process of conducting research by living within a community over a period of time, participating in its life and observing its activities, and use of symbols in order to develop an understanding of its meaning and structures. This anthropological strategy need not define as sheer, rather it is the for-role conception of complete participant as observer, observer as participant, and complete observer. Dalam implikasi perspektif insider dan outsider dalam pendidikan agama, pendekatan insider dan outsider dalam konteks keagamaan memiliki implikasi dalam pendidikan agama. Jika diimplementasikan, pendidik memiliki peran sentral yang menanamkan dan memberikan pemahaman utuh tentang diversitas keagamaan. Lalu yang poin terakhir, pendekatan studi agama perspektif insider-outsider. Ada beberapa pendekatan menurut Kempnot dalam bukunya, antara lain pendekatan fenomenologi, pendekatan reduksionisme, pendekatan netralis, dan metode agnotisme, serta pendekatan refleksivitas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Salsabila Mauli Widya Pratama, NIM 2519064, akan menjelaskan tentang metodologi kajian orientalisme terhadap hukum Islam. Secara kasarnya, kajian orientalisme terhadap ajaran Islam dan hukum Islam khususnya berdasarkan kepada beberapa metodologi yang utama, yaitu 1. Ilmu perbandingan filologi. Fisiologi sendiri merupakan metodologi penelitian yang berdasarkan atas analisis teks, baik berupa teks karya sastra, dokumen, arsip, dan teks kitab suci atau skriptur. Analisis dimaksud sebagai bacaan perbandingan antara berbagai teks atau versi dari teks yang sama, kritik teks, ataupun penyelidikan mengenai asal-usul teks itu. Filologi berkembang pesat pada masa Renaissance Eropa dan menjadi arus metodologi penelitian Barat klasik dalam mengkaji Islam. Meskipun kemudiannya disadari bahwa fisiologi ternyata mengandung banyak kelemahan. Kaidah filologi adalah berdasarkan kepada kritik Bible atau biblical criticism, yaitu kajian naskah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru melalui analisis linguistik yang ketat untuk memastikan bila dan oleh siapa naskah itu ditulis, bagaimana semuanya saling berkaitan, dan realitis pensejarahan apa, baik yang langsung atau tidak langsung, akan dikajinya. Yang nomor 2, menjadikan dapatan kajian orientalis silam sebagai asas atau teori utama kajian yang perlu ditaati dalam kajian terhadap Islam. Satu hal yang harus ditekankan berkaitan dengan hal ini adalah sementara para teologi Eropa mengadaptasi pendekatan sejarah untuk menghidupkan doktrin-doktrin teologi Kristen, kalangan orientalis masih tetap berpegang pada kesimpulan-kesimpulan yang berbahaya dari kritisisme filologi dalam kajian-kajian mereka terhadap Islam. Dan yang ketiga, keterikatan pengaruh asing dalam pemantapan institusi Islam. Teori ini dibawa oleh Bolzir, berpuncak dari
berpunca daripada skeptisisme yang menjadi ciri khas dari tulisannya. Sikap skeptik ini misalnya kelihatan dalam karya berjudul Vorlesungen über den Islam yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan tajukannya Introduction to Islamic Theology and Law. Dalam bukunya, ia menyebut dua pengaruh yang menentukan perjalanan sejarah sebuah institusi, atau the history of an institution. Pertama adalah pengaruh internal yang muncul dari sumber institusi itu sendiri dan kekuatan yang menggerakkannya dalam lintasan sejarah. Selanjutnya, komentar terhadap pemahaman hukum Islam yang dipegang oleh orientalis. Tanpa disadari, kita boleh menyaksikan bagaimana falsafah ini kemudiannya telah membawa kepada penindasan yang amat luar biasa kepada umat manusia sejagat. Dalam soal ini, kita boleh memberikan beberapa contoh yang relevan untuk membuktikan fakta ini. Antaranya, 1. Mereka telah menjajah bangsa lain melalui kuasa kolonialisme dengan bantuan penuh daripada pakar orientalis. Alasan utama yang sering diberikan adalah bersesuaian dengan teori evolusi Darwin yang menetapkan bahwa penjajahan itu suatu tugas murni bagi mentamadunkan masyarakat bukan barat. Pakar orientalis barat 2. Pakar orientalis barat yang bertindak sebagai penasihat kepada kerajaan barat seperti Amerika Serikat telah melabelkan beberapa negara umat Islam seperti Iran, Sudan, Indonesia, dan Malaysia sendiri sebagai pusat perkembangannya. Kegiatan keganasan yang anti barat. Pihak barat sering menganggap Islam sebagai satu-satunya evil empire ataupun negara paksi keganasan antar bangsa yang bakal menghancurkan dominasi tamadun barat modern. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.